Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Ajang Berkenal di sesi yang kedua dan untuk mereview perdagangan sepanjang hari ini dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan untuk keesokan hari kita akan berbincang melalui via Skype bersama dengan Bapak Hendry Setiadi maksud kami selaku founder Mastermind Trader, dan kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi di line telepon interaktif kami di 021515 di 3170 dan WhatsApp interaktif kami di 0813 di 1636 di 8837 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kita langsung saja sapa Pak Hendry Setiadi. Pak Hendry, selamat sore Pak. Selamat sore Pak David. Apa kabar Pak Hendry? Baik Pak, luar biasa Pak. Baik, Pak Hendry, langsung saja kita akan review di sepanjang perdagangan hari ini. Tampaknya di awal Juni 2020 pergerakan indeks harga saham gabungan cukup baik, di mana lebih dominan atau secara keseluruhan bergerak di zona hijau mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda? Ya, saya setuju ya Pak David ya. Jadi dilihat dari perkembangan daripada IHSG pergerakan hari ini, dari sisi investor pun maupun trader kita optimis ya Pak ya. Dalam pekan ini IHSG akan tetap Pak melanjutkan penguatan, itu dengan rata-rata per poinnya walaupun nggak sevolatile sebelumnya, kita 290 sampai 300 poin, dan hari ini juga kita bergerak udah menguat Pak ya, kita 1,97%, dan kita optimis Pak akan terus menguat, kemudian menguji level supportnya itu di atas 4975. Pak Hendry, kalau kita perhatikan dalam beberapa pekan terakhir, indeks harga saham gabungan cukup kesulitan Pak untuk menembus level 4.800-an. Ketika sebelumnya sempat tertekan dalam, kemudian rebound kembali, level yang paling tinggi yang diduduki oleh indeks harga saham gabungan hanya di level 4.700-an, kemudian mental kembali dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Apakah level 48 ini yang sudah ditembus merupakan juga salah satu sinyal Pak Hendry untuk indeks harga saham gabungan penguatan masih akan terus berlanjut? Ya betul Pak David. Hari ini kita lihat ya, itu semua sektor itu menguat kecuali sektor aneka industri, dan dari sini kita melihat bahwa IHSG itu kemungkinan besar Pak akan tetap melanjutkan penguatan dan menguji level resistance selanjutnya yaitu di level 4975. 4975 level yang akan diuji oleh indeks harga saham gabungan. Ya, Pak Hendry, ini 4975 target Anda untuk pekan ini atau lebih kepada untuk perdagangan di esok hari? Ya, dalam satu bulan ini Pak, 4975, karena kita lihat IHSG ini pergerakannya belum terlalu besar ya, yang sebelumnya itu hampir 300 poin per hari, yaitu rata-rata masih 70 poin. Kita lihat dalam 1-2 pekan ini kelihatannya bisa kembali menguji level resistennya itu di 4975. 4.975. Sementara untuk level resistennya Pak Hendry? Kalau untuk level supportnya itu support maksud kami? Ya, itu udah jauh Pak ya di atas pergerakan IHSG hari ini ya. Itu sebelumnya kita melihat level support terkuatnya itu ada di 4.700. Nah, hari ini kita lihat bahwa IHSG sudah ditutup di 4847 ya, 4847. Ya, di sini kita lihat bahwa lebih besar Pak kemungkinan sekali lagi menguji level resistennya pada supportnya. Pak Hendry, kalau kita lihat dari sisi sektoralnya, sektor apa yang menopang penguatan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, ada 3 sektor ya Pak ya yang menunjukkan kalau secara konsisten itu mendukung kenaikan daripada IHSG. Yang pertama yaitu sektor consumer, kedua sektor infrastruktur, dan ketiga adalah sektor finance, keuangan. Konsumsi, finance, kemudian juga infrastruktur yang mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan sepanjang hari ini. Dari beberapa sektor ini, Pak Hendry, kalau kita perhatikan, perbankan hari ini juga mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak. Ada beberapa saham, di antaranya adalah BBRI, kemudian dari listed companies update yang kami sampaikan tadi juga ada BBTN, ini mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan untuk BBTN ini menembus ke level 21% di penutupan sesi kedua hari ini. Dari sisi sentimen, apa yang menjadi penggerak untuk saham-saham perbankan di sepanjang hari ini? Ya, dari sisi penggerak Pak, dari segi fundamental kita tahu bahwa BI itu kan cut rate ya Pak ya, ke 4% salah suku bunga deposit ya.
dan ini menunjukkan bahwa ada intensi daripada masyarakat, kemudian dari juga pemerintah maupun institusi keuangan untuk kembali lagi Pak memulihkan perekonomian ya dengan menurunkan tingkat suku bunga. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa sektor finance secara fundamental maupun teknikal ini juga menunjukkan Pak kalau ada pattern rebounding ya dari sektor finance itu sendiri ya. Iya, dari teknikal koreksi yang cukup dalam terhadap sektor perbankan atau beberapa saham perbankan big cap juga menjadi salah satu pendorong penguatan hari ini, Pak Henry? Ya betul, ya jadi banyak emiten-emiten di sektor perbankan yang sebenarnya secara fundamental itu masih baik dan kemudian sudah under value, ya hanya saja terjadi koreksi yang cukup signifikan sebelumnya itu karena sentimen negatif daripada bursa global itu sendiri. Baik. Kita akan ke BBTN terlebih dahulu, Pak Henry, di mana dalam penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 21,71% dan ditutup di level 925 di sesi kedua hari ini. Analisis Anda, penguatan yang signifikan yang terjadi terhadap BBTN? Ya, BBTN bagi yang sudah masuk posisi, itu perhatikan level resistennya yaitu di 1100 untuk BBTN. Kemudian untuk level supportnya, yaitu level yang terbentuk hari ini cukup jauh, yaitu di 770. Supportnya di 770, resistennya di 1100. Iya. Sesuai dengan yang Anda katakan tadi, range-nya cukup lebar, Pak Henry. Ini untuk resisten 1100 ini, targetnya untuk berapa hari ke depan, Pak Henry? Ya, rata-rata pergerakan BBTN per hari itu kan sekitar 38 sampai dengan 40 rupiah ya. Jadi untuk ke 1100 ini dalam satu sampai dengan 2 pekan ke depan, Pak David. Iya, baik. Dengan penguatan yang signifikan di penutupan sesi kedua hari ini, bagaimana peluangnya untuk perdagangan di esok hari ketika sesi pertama dimulai, Pak Henry? Apakah penguatan masih terus berlanjut atau ada peluang profit taking di sini? Ya, khusus untuk BBTN, karena kita lihat hari ini kenaikannya sudah cukup signifikan ya, itu 21,71%. Tentu bagi yang sudah masuk posisi sebelumnya, ada kemungkinan ya mereka melakukan aksi profit taking. Tapi sekali lagi dari sisi harganya, ini kita lihat masih cukup room-nya Pak ya. Dari 925 penutupan hari ini ke 1100 masih cukup room-nya cukup lebar. Jadi peluang untuk terus melanjutkan penguatan itu lebih besar untuk BBTN. Baik. Rekomendasi Anda ketika sesi pertama di perdagangan esok hari dibuka, bagi yang belum ambil posisi dalam hal ini, Pak? Ya, perhatikan pada saat besok sesi pertama awal market dibuka, apabila bisa melanjutkan penutupan hari ini di 925, itu bisa langsung masuk di harga market ya, current price ya. Tapi kalau misalkan terjadi koreksi, yaitu dibuka di bawah penutupan hari ini 925, lebih baik wait and see dan lihat kembali apakah dia mampu bergerak di atas 925 penutupan hari ini. Baik, Pak Henry, menarik, nanti kita akan bahas lagi untuk beberapa perbankan lainnya. Kebetulan juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif, nanti kita akan coba ulas juga satu persatu, dan sambil menunggu juga partisipasi dari para investor dan trader pasar modal Indonesia untuk bergabung di telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Kalau bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di AD Second Session Closing Market, yang kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami, mengajukan pertanyaan di line telepon interaktif kami di 021 di 3170 dan WhatsApp interaktif kami di 0813 di 1636 di 8837. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Henry Setiadi untuk perdagangan di esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda saham-saham apa saja yang direkomendasikan. Di antaranya adalah beberapa saham yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dari Bapak Henry Setiadi. Di antaranya adalah ada KLBF, kemudian juga ada Unilever, kemudian juga ada Telkom, kemudian juga ada BBRI. Semuanya direkomendasikan buy. Bervariasi dari farmasi, konsumer, infrastruktur, kemudian juga perbankan. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendri Setiadi. Pak Hendri masih bergabung bersama kami, Ya. Pak. Baik, Pak David. Ya, Pak Hendri, menarik untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di esok hari. Dari perbankan Big Cap ada BBRI direkomendasikan buy. Dan kebetulan ada pertanyaan masuk, Pak Hendri, di WhatsApp interaktif. Ada Ibu Nia yang ada di Solo. Selamat sore untuk Ibu Nia. Tolong saham BBRI, bagaimana ulasannya dan proyeksinya untuk jangka pendek dan menengah. Kebetulan Pak Hendri, Anda juga rekomendasikan analisis Anda untuk BBRI. Baik, Pak David. Ya, BBRI kita lihat bahwa hari ini juga mengalami penguatan cukup signifikan ya, yaitu naik 7,79%, yaitu ditutup di 3180. Nah, bagi yang sudah masuk posisi itu perhatikan level supportnya, yaitu di 3670 untuk BBRI. Sekali lagi 3670 support resistennya untuk BBRI. Kemudian kalau untuk level supportnya itu sudah ditinggalkan cukup jauh ya Pak ya, yaitu yang semulanya 2700 untuk support barunya bisa perhatikan 2950, yaitu low yang terbentuk hari ini. Baik, bagi yang sudah ambil posisi Pak Hendri dengan penguatan 7,80%, proyeksi Anda untuk jangka pendek dan jangka menengah? Ya, kalau untuk jangka pendek dan menengah ini jelas Pak, patternnya BBRI ini rebound dan potensi untuk dia terus mengalami penguatan cukup besar ya. Harus dilihat perdagangan besok ya, apakah mampu dibuka dan dilanjutkan di atas penutupan hari ini 3180, dan kemudian kita lihat apakah level resisten yaitu di 3670 berhasil ditembus. Baik, selain dari BBRI, Ibu Nia yang ada di Solo juga mempertanyakan saham perbankan lainnya, Pak Hendri. Selain dari BRI ada Mandiri, BTN, kemudian juga BCA. BTN tadi juga sudah sempat kita bahas untuk Ibu Nia juga. Dan kita langsung saja ke Mandiri terlebih dahulu. Pak Hendri, analisis Anda untuk Mandiri. Ya, baik. Untuk Bank Mandiri juga hari ini mengalami penguatan sebesar 3,35% dan ditutup di 4620. Nah, kalau untuk BMRI, bagi yang sudah masuk posisi, perhatikan level supportnya yaitu di 5.600, level resistennya yaitu di 5.600. Kemudian kalau untuk level supportnya, yaitu level low yang terbentuk hari ini yaitu di 4530. Baik, untuk Bank Mandiri, bagaimana dengan BCA, Pak Hendri? Apakah strateginya juga sama, Pak? Ya, untuk BBCA kita lihat hari ini juga mengalami penguatan ya Pak ya. Kalau kita lihat dari chartnya itu sendiri ya, BBCA juga dalam short term to medium term juga kompom Pak ya, itu dalam range penguatan ya. Dan bisa diperhatikan kalau untuk BBCA hari ini ditutup di 26.800 ya, sudah naik 3,27% ya. Bagi yang sudah masuk posisi untuk BBCA, perhatikan level resistennya yaitu di 30.560 ya, 30.560. Anda lebih merekomendasikan untuk BBCA, Pak Hendri. Kebetulan tadi Anda rekomendasikan BRI di beberapa saham pilihan yang sudah kita tampilkan tadi. Ya, kalau untuk pergerakannya sih kita lihat BBRI untuk roomnya ya itu masih lebih besar karena BBCA ini sebelumnya itu sudah mengalami penguatan ya. Tapi bagi yang sudah masuk posisi sekali lagi BBCA pun masih layak untuk di hold Pak David. Baik. Jawaban untuk Ibu Nia di Solo, BRI, Mandiri, BTN tadi juga sempat kita bahas, kemudian juga dari perbankan ada BCA. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hendri. Cukup banyak yang mempertanyakan Telkom untuk perdagangan hari ini. Selain Ibu Nia yang ada di Solo, bagaimana proyeksi Telkom? Kemudian juga ada Bapak Pratikno yang ada di Jakarta, minta saran entry level untuk Telkom. Kemudian juga dari Ibu Sri Utami di Karawang. Saya tolong tanya kalau mau beli Telkom di level berapa? Analisis Anda untuk Telkom. Ya, Telkom saya setuju ya. Ini salah satu emiten yang masuk dalam recommendation daripada filter kami. Ya, jadi kalau untuk Telkom, entry levelnya harus dilihat besok Pak pada saat pembukaan. Apakah dia mampu dibuka di atas 3250 yaitu harga penutupan hari ini. Jadi kalau besok dia melanjutkan penguatan, boleh masuk di any price dan perhatikan untuk level resistennya yaitu di 3500 untuk Telkom. Baik. Apa yang perlu diwaspadai dengan pergerakan Telkom dengan penguatan hari ini, Pak Hendri?
Ya kalau untuk Telkom perlu dilihat Pak ya, level supportnya yang terkuat itu ada di 3030 ya, masih cukup jauh ya. Jadi perhatikan level supportnya 3030 apakah mampu bertahan di atas level ini ya. Baik, jawaban untuk Ibu Nia yang ada di Solo, untuk Telkom, Ibu Sri Utami yang ada di Karawang, Pak Pratikno juga di Jakarta juga mempertanyakan Telkom dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Henry, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kami masih mengundang Anda untuk bisa bergabung di WhatsApp interaktif dan line telepon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Henry masih bergabung bersama kami, Pak? Ya, Pak David. Baik, Pak Henry, kita lanjutkan menjawab pertanyaan dari Bapak Hartono ini tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Pak Hartono, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini lebih ke saham ICBP nih, Pak. Di harga berapa untuk belum yang punya saham ICBP dan apa yang harus dilakukan jika punya saham ICBP? Entry level, kemudian bagi yang sudah ambil posisi nih, Pak Henry, kalau kita lihat di penutupan sesi kedua, ICBP tampaknya juga mengalami penguatan signifikan, Pak. Analisis Anda? Ya, terima kasih Pak Tono untuk partisipasinya. Kalau untuk ICBP hari ini kan ditutup menguat ya. Sudah di level 4975, itu menguat 3,98%. Nah, bagi yang masuk posisi harus perhatikan untuk pembukaan market di sesi pertama besok. Apabila bisa melanjutkan penguatan, yaitu at least ya, dibuka di atas 8475, yaitu di harga penutup hari ini, boleh masuk di any price. Karena dia roomnya masih cukup besar ya untuk ICBP, karena kita lihat resistennya itu masih 9950 ya, roomnya masih cukup lebar. 11 berapa Pak? 9950 kalau untuk ICBP resistennya. 9950 posisi resisten untuk ICBP. Artinya dengan penutupan signifikan hari ini di 3,99% penguatan, masih ada peluang bagi yang belum ambil posisi sesuai dengan pertanyaan Pak Hartono tadi. Iya, betul. Dengan target price tadi di 9950. Tapi apakah skenario ini bisa berubah, Pak? Kalau seandainya ketika pembukaan sesi pertama di perdagangan esok hari, ICBP justru mengalami koreksi? Ya, kalau mengalami koreksi harus kita lihat dulu ya. Jadi kita lihat rata-rata ICBP itu per hari itu bergerak sekitar 460 sampai dengan 470 rupiah. Jadi lihat besok kalau misalkan dia koreksi dan kembali diperdagangkan di bawah supportnya yaitu di 8250, lebih baik hold terlebih dahulu bagi yang belum masuk posisi. Baik, bagaimana Anda melihat outlook dari ICBP kalau kita lihat dari investasi jangka panjang, Pak? Kalau untuk investasi menengah sampai dengan jangka panjang, ini ICBP ini cukup potensial ya, karena didukung oleh sektor sendiri yaitu di sektor consumer. Dan kita lihat apabila dia mampu menembus level resistennya di 9950, ya besar ya potensi ICBP untuk kembali ke level di atas resisten berikutnya, yaitu di level, kita lihat di level 11.000 ya, 11.000. Ya. Baik, jawaban untuk Pak Hartono tanpa menyebutkan lokasinya. Dari Ibu Sri Utami di Karawang ini juga mempertanyakan INDF ini, Pak Henry, dari sektor yang sama. Analisis Anda untuk entry level INDF? Ya, untuk INDF bagi yang belum masuk posisi ya bisa diperhatikan level penutupan hari ini yaitu di 6025 ya. Jadi besok apabila diperdagangkan setidaknya di atas level penutupan hari ini 6025 boleh masuk di any price ya, dengan range pergerakan INDF rata-rata per hari sekitar 400 rupiah ya. Perhatikan untuk level supportnya yaitu di 5.800 untuk supportnya. Kemudian kalau sudah masuk posisi, perhatikan level resistennya itu di 6925. 6925. Iya. Ya, dengan posisi penutupan di 6025, range-nya juga masih cukup lebar ini. Untuk Ibu Utami yang di Karawang, yang pertanyakan untuk INDF, entry levelnya berapa, dan semoga bisa menjadi referensi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Bagaimana dengan Java?
Pak Hendri? Untuk Japa Kompit ya, JPFA, ya kita lihat JPFA. Ya, hari ini juga ditutup menguat ya 8,88%, itu di level 980 ya. Jadi kalau JPFA ini kita lihat memang sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan ya dari pertengahan Februari yang harganya masih di 1.590 ya. Jadi peluangnya masih cukup besar ya. Jadi bagi yang belum masuk posisi JPFA ya, yang masuk di kategori sektor industri dasar ini boleh masuk di any price selama besok diperdagangkan di atas harga penutupan hari ini yaitu di 980. Baik, untuk Java, pertanyaan dari Ibu Utami di Karawang. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Hendri, terima kasih atas ulasannya, reviewnya, kemudian juga proyeksi, dan kemudian juga ada beberapa saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi. Semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, trader pasar modal Indonesia. Dan pengusaha berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IT Setting Closing untuk hari ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa.